Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hehe. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal fisika SBMPTN 2018 kode soal 418. Kemarin kita sudah bahas nomor 16 dan 17. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 18. Nah, soalnya seperti ini. Di sini disajikan sebuah gambar sistem benda di mana ada dua massa benda, ada dua sistem katrol, dan kita langsung baca saja soalnya. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Sudut kemiringannya sebesar 30 derajat dan bidang miringnya licin. Sistem berada dalam keadaan setimbang serta massa katrol dan massa pegasnya diabaikan. Jika setiap massa dijadikan dua kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah, kita garis bawahi dulu berapa kata kunci pada soal ini. Yang pertama yaitu bidangnya miring dan licin sehingga tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda M1. Kemudian sistem berada dalam keadaan setimbang, artinya massa 2 tidak bergerak, katrol tidak berputar, massa benda 1 juga tidak bergerak. Kemudian jika setiap massa dijadikan dua kali semula, nah ini pertanyaannya, jika setiap massa dijadikan dua kali semula, maka cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah, sebelum dikerjakan kita harus menggambar dulu diagram gaya pada sistem benda ini. Tapi supaya tidak bingung digambar banyaknya diagram gaya dalam satu gambar, maka Bapak akan coba gambar diagram gayanya dengan meninjau ke masing-masing benda. Kita akan tinjau dulu benda 2 atau benda dengan massa M2. Nah, pada benda dengan massa M2 di sini bekerja, yang pertama ada gaya berat, yaitu gaya berat atau kita tulis simbolnya W2. Gaya berat pada massa M2, dan ada tali yang menarik ke atas sehingga ada gaya tegangan tali atau kita sebut dengan T2. Karena kondisinya setimbang di sini di dalam soal, maka berlaku kesetimbangan translasi sehingga berlaku rumus sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F itu adalah resultan gaya. Gaya T2 arahnya ke atas sedangkan W2 arahnya ke bawah, sehingga kita bisa menuliskannya T2-nya positif dan W2-nya negatif. T2 min W2 sama dengan 0. Kita pindahkan W2 ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi T2 sama dengan W2. Kita ketahui bersama bahwa rumus gaya berat itu adalah massa kali gravitasi, sehingga kita bisa tuliskan rumusnya T2 sama dengan massa 2 kali gravitasi. Ini adalah persamaan satu yang kita dapatkan dengan meninjau massa atau meninjau benda M2. Selanjutnya kita akan tinjau sistem katrol yang di atas. Nah, ini kita ambil gambarnya di sini. Nah, di sini ada gaya T2 yang mana tadi terhubung ke benda M2. Nah, di sini ada T2, maka di sini juga ada gaya tegangan tali yang menarik T2. Sedangkan ke sini, ke arah sini, itu dihubungkannya ke katrol lagi. Di situ kita sebut gaya T1 atau gaya tegangan tali 1. Nah, jadi pada sistem katrol ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu T1 dan T2. Tapi di sini ada dua katrol yang berbeda jari-jarinya. Di sini katrol yang besar dan ini katrol yang kecil. Oke, nanti kita akan bahas untuk perbedaan jari-jarinya. Karena di sini adalah sistem katrol yang mana ketika gaya tegangan tali jika diberikan pada katrol membuat katrolnya berputar, maka ketika dalam kondisi setimbang berlaku kesetimbangan rotasi dengan rumus sigma torsi sama dengan 0. Torsi
yang diberikan itu adalah torsi oleh T1 dan T2. Sementara torsi yang diberikan oleh gaya tegangan tali 1 atau T1 dengan gaya tegangan tali 2 atau T2 itu berlawanan arah. Untuk torsi oleh T1 dia arahnya berlawanan jarum jam. Nah, sedangkan untuk torsi 2 dia arahnya searah jarum jam. Nah, maka kita tulis rumusnya menjadi T1 min T2 karena keduanya berlawanan arah. Kita anggap yang berlawanan dengan arah jarum jam positif yaitu torsi 1 dan yang searah jarum jam itu negatif yaitu torsi 2. Nah, kita pindahkan ruasnya jadi torsi 1 sama dengan torsi 2. Rumus torsi adalah gaya dikali lengan gaya. Nah, di sini gayanya adalah T1 dan T2. Lengan gayanya kita tulis dulu simbolnya yaitu R. R1 untuk lengan gaya pada torsi 1 dan R2 untuk lengan gaya pada torsi 2. Nah, berapa nilai R1 dan berapa nilai R2? Kita lihat di sini pada gaya T1 dia bekerja pada katrol yang kecil. R1 itu adalah jari-jari pada katrol yang kecil. Nah, di sini diketahui diameter katrol yang kecil adalah 2R sehingga jari-jarinya nilainya R karena setengahnya dari diameter. Sedangkan untuk torsi 2 di sini itu diameternya adalah 4R. Maka setengah dari diameternya adalah 2R sehingga kita bisa tuliskan rumusnya di sini menjadi T1 kali R sama dengan T2 kali 2R. R-nya bisa kita coret sehingga persamaannya menjadi T1 sama dengan 2T2. Ini adalah persamaan kedua yang kita dapatkan. Nah, sebelum lanjut meninjau benda yang selanjutnya, kita masukkan dulu persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 kita dapatkan T1 sama dengan 2T2. Nah, nilai T2 ini ada di persamaan 1, yaitu M2 kali G. Kita masukkan ke sini, jadi T1 sama dengan 2 kali M2 kali G. Nah, ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Selanjutnya kita akan tinjau benda yang di sini. Nah, kita ambil gambarnya ya, kita pisah di sini. Nah, kita gambar diagram gayanya. Ada gaya apa aja yang bekerja pada massa benda di sini. Nah, pada M1 ada gaya berat yang arahnya ke bawah atau ke pusat bumi yang disebut dengan W1. Nah, karena bendanya bergeraknya miring, maka kita proyeksikan dulu arah gaya W1-nya sehingga nilainya atau arah gayanya menjadi ke sini dan nilainya menjadi W1 sin 30 derajat karena di sini sisi miringnya 30 derajat. Nah, untuk gaya yang arahnya ke atas dari bagian sisi miringnya, nah di sini ada dua gaya yang bekerja karena di sini ada tarikan dua tali dari katrol. Nah, yang di atas ini itu terhubung dengan katrol yang kecil atau T1. Maka kita gambar di sini ada gaya berupa T1. Sedangkan yang di bawah di sini ada gaya pegas. Nah, maka kita tulis di atas ini gaya pegas. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada 3 gaya yang bekerja pada bidang miring. Pada benda yang berada di bidang miring. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan translasi yaitu sigma F sama dengan 0. Karena W sin 30 derajat arahnya ke bawah, sedangkan T1 dan F pegas arahnya ke atas, maka nilainya berbeda. Untuk W1 sin 30 derajat kita anggap sebagai positif, maka yang ke atas arahnya kita anggap sebagai negatif. Maka persamaannya kita tulis jadi W1 sin 30 derajat dikurang T1 dikurang F pegas atau gaya pegas sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan sehingga min T1 jadi plus T1 dan min gaya pegas jadi plus gaya pegas seperti ini.
Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa rumus gaya berat tadi adalah massa kali gravitasi, dan rumus gaya pegas adalah konstanta pegas atau K dikali pertambahan panjang atau delta X. Maka kita bisa turunkan lagi persamaannya menjadi seperti ini. Nilai sin 30 derajat adalah setengah, dan W atau gaya berat adalah M1 kali G. Nah, untuk gaya pegasnya adalah K kali delta X. Ini adalah persamaan 4. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan 3 ke persamaan 4. Nah, setelah dimasukkan, ini persamaan 4-nya yang tadi sudah kita dapat, kita masukkan persamaan 3. Dari persamaan 3 kita dapat nilai T1. Maka kita masukkan nilai T1-nya ke sini. Maka kita akan dapatkan persamaannya jadi seperti ini. Nah, di dalam soal ini adalah persamaan ketika bendanya dalam kondisi setimbang. Artinya benda dengan M2 tidak bergerak, benda dengan M1 tidak bergerak, katronnya tidak berputar, pokoknya semuanya diam karena berada dalam keadaan setimbang. Nah, tapi di soal di sini massanya diubah. Jika setiap massanya dijadikan 2 kali semula, maka cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah, kalau kita tulis di sini rumusnya, M1-nya itu dijadikan 2 kali semula atau dikalikan 2. Dan M2-nya juga dikalikan 2 karena dijadikan 2 kali semula. Maka apa yang bisa dilakukan atau cara yang dapat dilakukan agar kondisinya tetap setimbang? Nah, supaya kondisinya tetap setimbang, secara matematis di sini ruas kiri sama dengan dikali 2. Ruas kanan sama dengan pun harus dikali 2. Tapi karena di sini ada penjumlahan, maka di sini juga harus dikali 2. Nah, maka cara supaya keadaan agar tetap setimbang adalah dengan mengkali duakan konstanta pegasnya atau menjadikan 2 kali semula pertambahan panjangnya. Nah, kita buktikan apakah benar ini akan menjadi kondisi setimbang lagi setelah ini dikali 2. Nah, kita bisa tuliskan persamaannya jadi seperti ini. 2-nya kita keluarkan, jadi di dalamnya ada setengah M1 kali G, dan ini 2 ini kita keluarkan, jadi 2M2G plus K delta X. Maka ini persamaannya kalau 2-nya kita coret akan sama seperti kondisi ketika setimbang. Nah, maka jawabannya adalah ini dikali 2. Apakah konstanta pegasnya yang dikali 2 atau delta X-nya yang dikali 2? Pada opsi jawaban, di sini ada 2 pilihan jawaban yang kemungkinan bisa menjadi jawabannya. Pertama yang A, konstanta pegas tetap dan pertambahan panjang pegas menjadi 2 kali semula. Artinya K-nya tetap dan delta X-nya menjadi 2 kali semula atau 2 kali delta X. Dan yang D, konstanta pegas menjadi 2 kali semula dan pertambahan panjang pegas tetap. Artinya pertambahan panjang pegasnya tetap, K-nya menjadi 2K. Nah, jawaban yang paling logis adalah yang D. Kenapa? Karena pertambahan panjang pada sistem pegas itu merupakan variabel terikat, yang mana pertambahan panjang tidak akan berubah ketika gaya atau konstanta pegasnya tidak berubah. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling logis adalah mengubah konstanta pegasnya menjadi 2 kali semula dan pertambahan panjang pegasnya tetap. Jadi 2K delta X, bukan 2 delta X K. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, untuk nomor 18 ini. Itu saja mungkin pembahasan untuk nomor 18. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di komentar di bawah. Selanjutnya nanti akan ada pembahasan soal nomor 19 di video berikutnya. Untuk video kali ini cukup 1 nomor, yaitu nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.